Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitrianti, mahasiswi semester 3 jurusan akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan latar belakang dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasannya. Latar belakang dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam untuk Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 dan sampai dengan 6. Melakukan dakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa kemudian menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad. Di penghujung usianya, Rasulullah SAW sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan sholat. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, tepat saat berusia 63 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.